Salam semuanya, teman-teman. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita mulai aja. Kita naikkan satu pujian. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah, setia yang begitu besar bagi kami semuanya. Malam hari ini kami ada semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Dalam malam hari ini kerinduan kami puaskan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi, untuk kami lebih mengenal Engkau, dan mempersembahkan pujian syukur kami di dalam hadirat-Mu. Berkati teman-teman kami yang bergabung, berkati Pak David yang sedang persiapan, kiranya anugerah Tuhan mengalir bagi kami semuanya, kiranya Roh-Mu mengurapi setiap kami, persiapan hati kami, pengajaran-pengajaran dan malam hari ini, biarlah anugerah Tuhan melingkupi kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Saya akan pujian dari awal. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindukan
Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, ku mengasihi Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi, bawa kami Tuhan lebih dalam mengasihi. Hati kami yang rindu Engkau, hati kami menantikan Engkau Tuhan, hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu akan hadirat-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang agung dan mulia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih, terima kasih ya Yesus. Hanya Kau di hidupku, hanya Kau Tuhan, Allah yang sembah. Hanya Engkau, Allah yang suci. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Siap kata nama ya Allah ya Allah. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang melebihi Engkau Tuhan. Kau besar dan ajaib, karya-Mu nyata, karya-Mu indah di dalam glory, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu,
Setiap berteluh, setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan dan keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang lain selain Engkau, oh Yesus. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang cinta-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan pada-Mu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar tentang bagaimana Engkau menganugerahkan kami temperamen, sifat untuk bekerja untuk Engkau, untuk memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus, hari ini ajarlah kami bagaimana kami menggunakan hadiah yang Kau telah berikan kepada kami agar kami dapat bersatu hanya untuk melakukan pekerjaan-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami terbatas, kami tidak bisa apa-apa, tapi Roh-Mu lah yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, jauhkan kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar 5 temperamen. Itu adalah kolerik, pragmatis, sanguin, melankolis, sama supin. Ya, supin ini adalah yang terakhir yang barusan diketemukan. Nah,
5 temperamen. Ya, saya akan mulai. Saudara, merupakan suatu kesenangan untuk mengajak Anda mengikuti perjalanan bersama saat kami akan mengeksplorasi bagaimana temperamen saudara, khususnya bagaimana Tuhan secara unik membentuk setiap individu, membentuk dinamika hubungan dan perkembangan spiritual kita. Saudara, kalau sisi gelap adalah sesuatu yang melenceng karena masa lalu, karena pola asuh anak kecil, dan juga karena mungkin pengalaman traumatis, kebutuhan tidak dapat terpenuhi. Itu faktornya adalah lingkungan dan masa lalu kecil. Temperamen itu adalah sesuatu yang bukan terbentuk karena itu, tetapi adalah yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan setiap orang. Ya, jadi Tuhan Yesus menganugerahi setiap orang dengan temperamen yang berbeda, yang secara umum dikategorikan menjadi 5 tipe utama. Saudara, di sini terpampang deskripsi ringkas yang mewakili masing-masing. Saudara, ada seorang yang dengan temperamen, saya menginginkannya dengan cara saya. Ini adalah temperamen yang ditandai dengan tekad dan dorongan untuk mengendalikan atau otonomi. Yang kedua adalah saya menginginkannya dengan cara yang menyenangkan. Kalau nggak asik, ya kalau asik mengapa tidak? Kalau nggak asik nggak seru ah. Ada orang yang suka seperti itu. Ini adalah temperamen yang mencari kesenangan, spontanitas, dan penegasan melalui pengalaman yang menarik. Ada orang yang suka saya menginginkannya dengan cara yang damai. Ini adalah sifat yang tenang, tidak suka berkonfrontasi, mengutamakan keharmonisan dan keteguhan, seringkali dengan mengorbankan sesuatu untuk menghindari konflik. Saudara, yang keempat adalah saya ingin menginginkan dengan cara yang benar-benar sempurna. Ini ditandai dengan orientasi yang kuat terhadap struktur, kejelasan, dan moralitas yang mutlak. Temperamen ini memandang dunia dalam hal perbedaan jelas, benar dan salah, hitam dan putih. Oke. Yang kelima adalah Supinhat. Saya menginginkan dengan caramu agar kamu mencintai aku. Mencerminkan individu yang mendukung dan termotivasi secara relasional, yang mencari penegasan dengan memperkuat aturan daripada menciptakannya, mewujudi sikap melayani. Ya. Saudara, kelima pola temperamental ini memberikan sudut pandang teologis yang melaluinya kita dapat lebih memahami perilaku intrapersonal dan interpersonal. Saudara, hari ini kita akan mempertimbangkan bagaimana temperamen ini terwujud dalam praktek ya. Ya, saya akan cerita tentang temperamen saya dan bagaimana temperamen saya bikin konflik dan juga bikin persatuan dalam hubungan juga ya saudara. Seperti yang disebutkan dalam sesi sebelumnya, teori temperamen terutama sebagian besar diartikulasikan melalui sistem profil Arno, mengidentifikasi 3 domain utama. Jadi maksudnya 3 domain, 3 masalah dalam hubungan utama yang melaluinya temperamen orang akan diekspresikan. Dimensi-dimensi ini membantu kita memahami tidak hanya bagaimana individu connect, tetapi juga bagaimana mereka berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu temperamen orang karena kita belum masuk dalam domain ini. Ya, oke. Domain pertama menyangkut gaya relasional umum, yaitu bagaimana individu terlibat dengan orang pada tingkat yang luas sehari-hari. Misalnya tiap hari harus berhubungan, komunikasi, ya. Itu sifat itu akan muncul, saudara, ya. Domain ini bertindak sebagai lensa dasar yang mengatur bagaimana seseorang mulai dan cara respon kontak interpersonal dalam sebagian besar lingkungan sosial. Domain ini pada dasarnya menjadi iklim emosional tempat kita beroperasi dalam rentang kehidupan sehari-hari. Domain kedua, saudara, domain kedua melibatkan proses pengambilan keputusan dan perilaku terkait tugas. Jadi kalau misalnya kita diberikan tugas untuk melakukannya bersama-sama, itu dia punya temperamen akan keluar di sana, ya. Dimensi ini berbicara tentang bagaimana individu menangani tanggung jawab,
menyusun pekerjaan mereka, dan melaksanakan rencana baik di tempat kerja, di rumah, atau di gereja, atau selama proyek pribadi. Disinilah pendekatan seseorang terhadap organisasi, tindak lanjut, dan struktur jadi sangat jelas. Ya, jadi kalau kita nggak melayani saudara, kita nggak tahu tentang ini, karena disinilah ya kita bisa melihat orang lain, temperamen orang lain akan keluar. Domain ketiga adalah hubungan pribadi dan intim. Dapat dipahami tingkat paparan emosional dan keintiman relasional kita sangat bervariasi antara kenalan biasa atau hubungan yang sangat erat seperti hubungan seperti pasangan, keluarga dekat, atau teman seumur hidup. Misalnya saudara, domain saya tidak akan keluar, domain saya mungkin kerentanan yang mungkin saya bagikan dengan gembala misalnya, nggak mungkin tidak sama dengan kesopanan sosial yang diberikan kepada staf saya. Domain ini mengungkapkan bagaimana seorang mengalami kedekatan, kesetiaan, dan keamanan emosional. Ya, saya tidak mungkin orang baru kenal, tiba-tiba makan di angke restoran, cuma ngobrol sebentar, saya keluarin koleris saya. Nggak mungkin saudara ya. Tetapi mungkin sama orang yang udah tiap hari kayak seperti sama Eko, sama Pak Kelvin, itu saya keluar gitu udah. Ya, karena kita udah ada hubungan pribadi yang tahu sama tahu lewat pekerjaan yang kita lakukan, dan di sana mereka bisa lihat bagaimana saya ambil keputusan, saya bagaimana lihat Pak Kelvin ambil keputusan, dan Bro Eko ambil keputusan. Nah, itu adalah 3 domain. Pertamanya bagaimana gaya seorang terlibat, yang kedua itu bagaimana seorang mengambil keputusan, dan yang ketiga adalah dalam hubungan pribadi. Oke saudara, saya akan cerita. Secara pribadi saya ingin mengakui dinamika luar biasa dari teman-teman di sini yang sudah 4 tahun ya mempercayai saya untuk sama-sama melayani Tuhan Yesus. Saudara, terlepas dari konteks profesional, ibadah kita ibadah pendalaman Alkitab, saya juga telah merasakan memupuk persahabatan spiritual yang mendalam. Saudara sudah tahu, kadang-kadang saya ketiduran, itu saudara sudah tahu ya. Nah, yang ditandai oleh kepercayaan dan tujuan bersama untuk belajar tentang Tuhan Yesus, untuk mengenal Tuhan Yesus. Saudara, inilah tujuan Tuhan memberikan temperamen, saudara. Seorang masing-masing orang ada kelebihan, kekurangan, sifatnya juga beda. Tetapi untuk tujuan yang sama dan saling mendukung, bukan untuk menjatuhkan saudara. Nah, saudara, saya ingin menginginkannya dengan cara saya, itu adalah koleris. Saya ingin menginginkan dengan cara yang asik. Mengapa tidak? Itu sanguin, saudara. Saya menginginkannya dengan cara yang damai, itu adalah pragmatis. Saya ingin menginginkan dengan cara yang sempurna, melankolis. Yang kelima adalah saya menginginkannya dengan caramu agar kamu mencintaiku, itu adalah supin, saudara. Nah, saudara, dalam domain pertama yaitu hubungan umum, saya memiliki temperamen koleris, saudara, dan sedikit pragmatis. Kecenderungan alami saya adalah ke arah cara saya koleris. Tetapi saya untung tidak kaku saat cara saya yang koleris itu harus dikorbankan untuk pragmatis. Dengan temperamen saya, saudara, saya butuh tim, terutama yang melankolis, yang dapat menyempurnakan saya agar saya dalam kendali emosional. Dan saya juga butuh tim ceria yang sanguin, yang dengan mudah menarik orang lain ke dalam ruang pendalaman Alkitab kita. Jadi saudara, setiap temperamen membutuhkan temperamen yang lain, saudara. Energi interpersonal sanguin yang sering digambarkan di antara kita sebagai kota pesta, mereka itu gampang sekali ngomong sama orang, bisa ngomong berjam-jam, entah ngomong apa gitu ya. Itu akan membawa keceriaan dan kehangatan pada sifat saya yang cenderung kaku, saudara. Nah, itu adalah tentang bagaimana saya keluar temperamen koleris saya dalam hubungan umum. Dalam domain kedua, pendekatan mereka terhadap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Dalam sikap saya yang koleris, mungkin spontan, fleksibel, yuk jalan dulu ya Teng, ya. Etos kerja mereka dicirikan dengan konsentrasi yang dalam, perhatian terhadap detail dan pola pikir yang metodis.
memastikan tugas diselesaikan dengan keunggulan dan integritas. Itu adalah koleris, saudara, struktural gitu. Nah, dalam domain ini, partner yang melankolis akan menunjukkan nilai tinggi untuk ketepatan, ketertiban, dan melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Nah, karena itu saudara, dalam masalah kerja, koleris ditambah melankolis itu adalah suatu partner yang paling sempurna untuk melakukan pekerjaan. Yang satu dobrak, yang satu menyempurnakan, saudara. Nah, dalam domain ketiga, hubungan pribadi yang mendalam, kecenderungan pragmatis saya akan muncul lagi. Ya, mengekspresikan keinginan yang tulus untuk hubungan emosional. Koleris akan sedikit ngalah karena nggak akan, koleris itu dia keras gitu, saudara, ya. Dan di sini pragmatis saya akan muncul karena apa? Saya ingin yuk kita sama-sama cinta damai gitu ya, mengekspresikan keinginan yang tulus untuk hubungan emosional. Saudara, individu dengan hubungan pragmatis ini sangat bersemangat untuk mempertahankan hubungan interpersonal dengan cara yang damai. Pragmatis saya nggak terlalu tinggi seperti korelis saya, tapi kadang-kadang muncul kalau saya lihat ada masalah hubungan pribadi yang muncul, saudara. Namun dalam hal penerapan sistem dan pengelolaan, sifat koleris saya akan berusaha meyakinkan saudara. Saya akan tunjukin struktur dan intensionalitas, saudara. Jadi kadang-kadang kalau saya pendalaman Alkitab, saya kasih struktur dulu, saudara. Itu adalah cara saya sebenarnya untuk meyakinkan saudara tentang sistem pengelolaan saya. Itu adalah, walaupun saya waktu dulu tidak terangin itu adalah sifat korelis, tapi sebenarnya inilah adalah sifat korelis saya yang muncul dalam tugas, saudara. Nah, saudara, kombinasi temperamen ini ya antara koleris dan melankolis akan mencerminkan kompleksitas dan keindahan bagaimana Tuhan membentuk individu, bukan sebagai tipe statis, saudara, tetapi sebagai makhluk dinamis yang mampu mewujudkan kekuatan yang berbeda di berbagai domain relasional. Saya ada korelis, saya ada pragmatis. Dalam hubungan kerja, saudara, yang kedua untuk mengambil keputusan, koleris saya biasanya keluar. Tapi pada saat saya lihat saya terlalu keras dan banyak orang mulai mundur, pragmatis saya akan main. Untuk apa? Hubungan pribadi yang mendalam, dan nanti banyak lagi interpersonal dari teman-teman yang akan melengkapi tim saya, seperti melankolis, sanguin, atau supin, saudara. Ya, sepertinya sekarang kita nggak ada tipe yang sanguin ya. Saudara, dalam aspek relasional dari temperamen saya, yaitu koleris, itu tidak dapat diterima secara luas. Karena rata-rata orang-orang itu mungkin mendambakan kehangatan, inklusivitas, dan keceriaan yang susah saya bawa ke komunitas. Orang itu lebih suka orang tipe sanguin dan supin. Mereka adalah orang ekstrovert, saudara. Ekstrovert yang lebih people person. Kalau koleris dan melankolis itu adalah task oriented person, ya. Karena itu, saudara, saya harus sadari bahwa aspek relasional dari koleris itu tidak dapat diterima secara luas. Orang-orang mungkin menambahkan kehangatan, inklusivitas, dan keceriaan yang susah saya bawa ke komunitas. Mungkin konflik yang signifikan bisa terjadi ketika sisi cara saya dari temperamen koleris saya mulai muncul ke permukaan. Sementara sikap pragmatis saya tertrigger untuk menghubungkan, mengikut sertakan, dan melibatkan orang secara relasional. Namun saya juga terprogram untuk mencari struktur, tatanan, dan keselarasan dengan keyakinan yang berprinsip, terutama dalam pengambilan keputusan. Saudara, seiring dengan semakin matangnya suatu persekutuan, misalnya persekutuan kita lah pada nama Alkitab, dan munculnya peluang baru, saudara, perspektif yang berbeda akan muncul dalam jemaat. Menjadi semakin umum bagi para anggota untuk mendesak saya, ayo bikinnya yang isu-isu kontroversial doh, jangan yang terstruktur terus. Menjadi semakin umum bagi para anggota untuk mendesak saya untuk memihak pada isu-isu yang kontroversial. Respon saya,
Saya mungkin untuk berhenti sejenak, berdoa dan menunggu arahan Tuhan sebelum mengambil keputusan. Seringkali disambut dengan frustasi, saudara. Ini khususnya menantang bagi individu yang telah terbiasa dengan gaya kepemimpinan relasional saya. Ada saat saya condong ke temperamen pragmatis saya, mencari kedamaian adalah saat ketika orang-orang mulai menarik diri, saudara. Jadi dinamika ini juga tidak jarang terjadi pada individu dengan campuran temperamen sanguin melankolis. Contohnya, awalnya mereka terlihat ceria, yuk bikin asik yuk seruput dulu seruput. Nah, sanguin kayak gitu, saudara. Awalnya bikin cool, mereka terlihat ceria, ramah, dinamis secara sosial. Ini adalah sosok penggemar pesta yang menarik perhatian orang lain. Namun, ketika tanggung jawab meningkat dan keputusan penting harus dibuat, ya, individu yang sama yaitu si sanguin harus berubah menjadi sikap berorientasi pada detail dan berprinsip di mana mereka paling tidak suka. Di sinilah mereka butuh korelis. Bagi sebagian orang transisi itu bisa terasa membingungkan. Tunggu, pikir mereka. Kupikir kamu adalah orang yang menyenangkan. Mengapa sekarang kamu menekankan prosedur dan akuntabilitas? Nah, begitu, saudara. Ketika jemaat berkembang, jalinan relasional mulai meregang di bawah beban konflik yang belum terselesaikan dan agenda bersaing apalagi. Akhirnya hal ini berujung pada perpecahan gereja, babak yang menyakitkan, tetapi bukan hal yang tidak biasa dalam kehidupan jemaat. Sementara beberapa dinamika eksternal berkontribusi pada hasil tersebut, hal itu berfungsi untuk mengungkapkan lebih dalam dari secara internal. Kita hanya mau bikin sendiri tanpa mengikut sertakan orang lain, tanpa mau orang lain masuk ke dalam. Karena Tuhan menciptakan manusia itu berbeda, dengan temperamen berbeda, dengan bakat berbeda. Tujuannya itu agar kita saling mengasihi, saling bersatu. Nah, saudara, bahwa peran pendeta senior tidak selaras dengan apa yang ia alami. Kontribusinya hanya bersifat sementara, katalis untuk memulai, yuk kita mulai. Untuk memulai, mengumpulkan, menggembalakan pada tahap awal, tetapi tidak untuk menjadi jangkar panjang kepemimpinan organisasi. Jadi saudara, seorang pemimpin itu harus tahu temperamennya dan memberikan ruang untuk menjalani kepenuhan temperamennya. Jadi misal saya adalah koleris, saya harus memberikan ruang, memanfaatkan sifat koleris saya untuk kepenuhan tugas yang telah diberikan kepada saya. Jadi kalau saya ditekan untuk jadi sanguin, yang penting happy, asik, ya, mungkin saya akan stres. Ya, mungkin saya juga akan berbeda dengan yang lain karena memang bukan temperamen saya. Saat itu berubah, saudara, jemaat akan peka terhadap ini, saudara. Ya, seorang pemimpin harus memberikan ruang untuk menjalani kebutuhan temperamennya, bukan sebagai seorang yang ditekan untuk mengambil tanggung jawab yang tidak sesuai dengan temperamennya, karena jemaat akan peka terhadap hal ini, saudara. Nah, saudara, saya dari tadi membuat cerita itu sebenarnya untuk memberitahu bahwa semua temperamen itu indah dan bagaimana Tuhan menciptakan ini untuk kita melakukan tugas Tuhan, saudara. Jadi kita tidak bisa sendiri, karena ini adalah apa yang Tuhan berikan sebagai hadiah dan bagaimana kita menggunakannya untuk mengandalkan orang lain, agar kita bisa menjalani hubungan relasional dengan orang lain dan juga untuk mengakui kelemahan kita sehingga kita dapat melakukan tugas Tuhan dengan benar. Saudara, mari kita lihat detail satu-satu tentang setiap temperamen. Saudara, pertama adalah koleris, power, yang digambarkan dengan dominan, director, tank, saudara. Ya. Pembuka jalan, hajar dulu gitu, saudara. Saudara, yang diinginkan oleh koleris sebenarnya adalah kontrol. Kontrol akan pekerjaan, saudara. Dan yang Anda butuhkan adalah kepatuhan, apresiasi, dan acknowledgement. Kekuatan dari koleris adalah
dia dapat mengambil alih apapun tugas dengan cepat. Penilaian Anda biasanya benar dan Anda jarang membuat kesalahan. Kelemahan Anda adalah Anda cenderung suka memerintah dan tidak sabar. Anda percaya tidak seorang pun dapat melakukan pekerjaan dengan cukup baik atau cukup tepat. Anda bisa tidak peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang Anda sukai adalah orang-orang yang setuju dengan cara Anda mencapai apapun. Orang-orang bekerja sama dengan Anda, mewujudkan ide-ide Anda, dan membiarkan Anda memiliki semua penghargaan. Yang tidak Anda sukai adalah orang-orang malas. Artinya mereka tidak bekerja atau sekeras atau selama Anda melakukannya. Orang-orang yang mempertanyakan otoritas Anda. Orang-orang yang tidak setia pada definisi kesetiaan Anda. Saudara, depresi menyerang ketika Anda merasakan hal-hal di luar kendali. Ketika orang tidak melakukan sesuatu sesuai keinginan Anda. Anda bersiap untuk melawan atau melarikan diri ketika Anda mulai kehilangan kendali atas apapun. Pekerjaan, kesehatan, proyek. Ketika stres melanda, Anda akan bekerja lebih keras atau berolahraga lebih keras. Ketika semua cara gagal, Anda akan menyingkirkan si pemberontak. Siapapun yang tidak melakukannya dengan cara Anda. Nah, saudara, saya ada tambahin, ini adalah bagi yang belum menikah. Saudara, jika Anda koleris, Anda cenderung menikahi orang yang pragmatis dan melankolis. Ya, karena apa? Orang pragmatis itu cenderung patuh dengan tenang, dan koleris itu suka ngatur dan melakukan segala sesuatu dengan cara Anda. Tetapi orang pragmatis itu nggak bisa dikendalikan, saudara. Jadi satu-satunya temperamen yang tidak bisa dikendalikan oleh koleris adalah pragmatis. Karena pragmatis itu cinta damai. Tetapi Anda akan keberatan dengan kurangnya antusiasme mereka terhadap Anda. Orang-orang pragmatis akan menolak karena Anda tidak menciptakan lingkungan damai. Kalau koleris tank, dia hajar terus, saudara, ya. Nah, pragmatis itu takut koleris itu terlalu maju atau terlalu gas terus gitu loh. Tapi dua-duanya diperlukan, saudara, ya. Pragmatis itu kadang-kadang stres karena koleris tidak menciptakan lingkungan damai. Tapi biasanya yang pasangan dari yang temperamen yang berlawanan itu cocok, saudara, karena saling melengkapi. Nah, orang yang melankolis sempurna akan membantah metode Anda karena Anda tidak melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Ya, saya pernah bikin sesuatu, saya kirim ke Eko, kok jangan, kok ini jelek sekali, aduh caranya kok begitu sih. Ya udah, saya nurut aja, saudara. Itu melankolis itu menyempurnakan korelis. Dan itu saya udah bikin juga yang tentang untuk bikin shot saya. Kok ini mah bisa bikin bikin orang kontroversi. Saya lihat lagi, benar juga ya. Oke, saya buang, saudara, hasil kerja saya. Nah, inilah pasangan koleris dan melankolis itu benar-benar cocok sekali, saudara, ya. Yang kedua adalah sanguin, adalah populer. Dia adalah influencer, saudara. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat di media-media sosial, bakminya enak kayak gitu-gitu, itu sanguin, saudara, ya. Dia itu adalah sosialis dan explorer, penjelajah. Yang Anda inginkan adalah kesenangan. Jika tidak menyenangkan, apa gunanya? Sanguin juga suka pengaruh agar orang mendengarkan Anda. Yang Anda butuhkan adalah agar orang menganggap Anda luar biasa. Ya, yang mereka butuhkan juga perhatian, kasih sayang, persetujuan, dan penerimaan. Kekuatan Anda adalah Anda dapat berbicara tentang apa saja, kapan saja, untuk jaga waktu berapapun, ada informasi atau tanpa informasi, saudara. Itu sanguin. Kekuatan Anda adalah kepribadian yang ceria dan penuh optimisme. Selera humor yang tinggi. Anda dapat meredakan ketegangan jika keadaan menjadi terlalu serius. Jadi sanguin juga diperlukan dalam suatu organisasi, saudara. Ya, kalau misalnya ada melankolis dan koleris, itu kan orang yang sempurna dan orang yang dobrak kok. Kalau misalnya suatu hari dia bisa bikin ketegangan,
Harusnya orang sanguin muncul, ya kan? Karena dia bisa meredakan ketegangan dan dia bisa menyenangkan orang lain. Ya, cocoknya jadi host, jadi kayak MC yang pembawa acara itu paling cocok sanguin, saudara. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang timbul, dia bisa putar balik sehingga sesuatu itu jadi reda lagi. Nah, kelemahan Anda adalah tidak teratur, saudara. Orang sanguin dia kalau tampil di luar pakaiannya itu suka yang bagus-bagus. Tetapi di dalam kamarnya itu dia biasa jorok, saudara. Tidak teratur kecuali Anda ingin terlihat baik-baik agar orang lain menganggap Anda hebat. Kalau orang tidak menganggap Anda hebat, dia tidak teratur, dia langsung drop, saudara. Jadi Anda tidak ingat nama atau detail, Anda melebih-lebihkan agar diri sendiri atau cerita Anda terdengar lebih baik. Anda cenderung tidak cukup serius untuk temperamen orang lain. Kurang ya. Yang Anda sukai adalah orang yang mendengarkan Anda dan menyetujui apa yang Anda katakan. Orang yang menertawakan humor Anda. Orang yang secara umum menunjukkan persetujuan terhadap Anda secara pribadi. Yang tidak Anda sukai adalah orang-orang terlalu kritis. Orang yang mengutamakan detail yang menurut Anda kecil. Orang yang terlalu cepat mengabaikan ide Anda. Depresi menyerang saat hidup tidak menyenangkan dan Anda merasa tidak populer. Anda bersiap untuk melawan atau melarikan diri saat Anda terikat dengan jam. Anda harus menyimpan catatan keuangan. Ada seorang yang tidak setuju dengan Anda. Oke, saudara, itu adalah sanguin. Sekarang adalah plekmatis. Plekmatis itu orang nomor satu yang penting damailah, udahlah ya. Pengulur waktu, saudara. Wah, udah. Kita cool down dulu, nanti kita bicaranya nanti ya. Yang Anda inginkan adalah damai, jangan goyang perahu. Mereka suka segala sesuatu itu melakukan hal-hal dengan cara yang mudah. Yang Anda butuhkan adalah rasa hormat dan suasana yang meningkatkan harga diri Anda. Dukungan emosional dan keharmonisan. Kekuatan Anda adalah orang penyeimbang dengan suasana hati yang damai. Ya. Anda memiliki sedikit atau tidak ada perilaku kompulsif adiktif. Ya. Dia itu kurang pokoknya dia penyeimbang dah ya. Anda menggunakan selera humor yang datar sebagai perisai pertahanan. Kelemahan Anda adalah Anda kurang memiliki ketegasan dan antusiasme. Ketika Anda merasa terlalu banyak mengakomodasi, tulang punggung Anda berubah menjadi batang baja dan Anda siap menunjukkan tekad besi tersembunyi berkata, "Cukup, saya tidak akan bergerak lagi, saudara." Ya. Yang Anda sukai adalah orang-orang yang bisa mengambil keputusan. Karena orang pragmatis nggak mau dia disuruh ngambil keputusan. Ya, yang orang pragmatis suka adalah orang-orang yang bisa mengambil keputusan. Namun orang pragmatis saat suka sama orang-orang mengambil keputusan, dia juga suka diajak konsultasi. Bukan hanya diberitahu keputusan apa yang telah dibuat, bukan hanya diberitahu apa yang harus dilakukan. Orang lain dapat membuat keputusan akhir selama saya diikuti sertakan dalam prosesnya. Orang-orang mengakui kekuatan Anda dan tidak akan mengabaikan atau memanfaatkan Anda. Yang Anda sukai adalah orang-orang yang terlalu memaksa dan mengharapkan terlalu banyak dari Anda. Artinya mereka mengharapkan Anda untuk menanggung beban lebih daripada yang Anda rasa dalam merupakan bagian yang wajar. Bagi orang pragmatis, depresi menyerang ketika di dalam suatu perkumpulan terlalu banyak konflik di sekitar kita. Ketika Anda harus kontrol untuk menghadapi seseorang. Ketika tidak seorang pun ingin membantu Anda dan terlalu banyak tanggung jawab yang dibebankan kepada Anda. Anda bersiap untuk melawan atau melarikan diri ketika Anda harus menangani masalah pribadi yang besar sendirian. Anda merasa Anda dibiarkan menanggung beban dalam suatu situasi. Anda harus melakukan perubahan besar. Perubahan itu sama dengan konflik, tidak peduli seberapa bermanfaat perubahan itu. Ketika stres menyerang, Anda akan memberikannya kepada orang lain atau bersembunyi dari stres dengan nonton YouTube dan membaca buku.
Orang pragmatis cenderung menikah dengan koleris atau sanguin karena Anda tertarik dengan kekuatan dan ketegasan mereka. Tetapi Anda lelah terus-menerus ditekan dan dikendalikan. Ditambah lagi, orang koleris dan sanguin tidak pandai menciptakan lingkungan yang damai secara konsisten. Melankolis. Melankolis adalah sempurna, ya, suka sesuatu yang perfect. Dia itu berpikir analitis, teliti, dan dia kalau misalnya dalam suatu TNI gitu ya, dalam suatu army, dia itu penembak jitu, saudara. Ya, yang Anda inginkan adalah agar segala sesuatunya dilakukan dengan cara yang benar, cara yang seharusnya dilakukan. Anda memiliki gambaran dalam benak Anda tentang cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Jadi itu tukang kritik biasanya. Itu cocok sama seorang yang agak sedikit dobrak, koleris, yang pokoknya jalan dulu, nanti kita perbaiki. Biasanya nanti di dalam suatu perjalanan, ya, si penembak jitu itu kan nembak si tank itu, saudara. Yang Anda butuhkan adalah lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Ruang dan waktu Anda untuk berpikir, bermimpi, dan kadang untuk memulihkan diri. Orang-orang di sekitar Anda yang peka dan mendukung. Kekuatan Anda adalah seorang organisator yang hebat dan menyukai detail. Anda pandai menetapkan tujuan jangka panjang dan Anda dapat melihat masalah dan jebakan sebelum memulai proyek. Ya, Anda menganalisis secara mendalam, Anda memiliki cita-cita dan standar yang tinggi. Ya. Kelemahan Anda adalah Anda cenderung menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menganalisis dan mempersiapkan diri karena Anda ingin melakukan dengan cara yang sempurna. Anda mengingat hal-hal negatif dan curiga terhadap motivasi orang lain, Anda mudah tertekan. Yang Anda sukai adalah orang-orang menjalani hidup dengan serius dan dapat berpikir dengan cerdas. Orang-orang melakukan percakapan yang mendalam dan masuk akal. Apa yang Anda tidak suka? Orang-orang tidak serius, yang tidak teratur dan pelupa. Orang-orang yang tidak peduli pada detail. Orang-orang yang tidak dapat diprediksi. Dan orang-orang yang melebih-lebihkan. Depresi menyerang ketika hidup Anda tidak teratur dan Anda tidak dapat memenuhi standar Anda. Dan yang lebih buruk, tidak ada seorang pun di sekitar Anda yang peduli untuk membantu Anda memenuhinya. Ketika Anda merasa telah diberitahu bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda bersiap untuk melawan dan melarikan diri ketika Anda merasa melakukan kesalahan. Karena dia perfeksionis, dia kalau dituding melakukan kesalahan, dia langsung stres, saudara. Dan Anda diminta untuk mengkompromikan standar Anda. Jadi saudara kalau ingin bekerja sama melankolis kayak saya, apa yang Anda bagian mereka udah biarin mereka aja yang urus gitu loh, nggak usah ikut campur itu. Kalau nggak tidak akan terjadi sesuatu yang baik. Tidak seorang pun di sekitar Anda yang mengerti bagaimana perasaan Anda sebenarnya. Ketika stres menyerang, Anda menarik diri, tenggelam dalam buku dan tidur. Anda terus-menerus memikirkan masalah dan pikiran Anda kadang-kadang Anda menyerah begitu saja. Nah, kemungkinan Anda akan cenderung menikahi orang sanguin karena Anda menyukai kepribadian dan keterampilan sosial mereka. Namun Anda mencoba membungkam mereka dan membuat mereka mengikuti jadwal. Ini akan menyebabkan si sanguin depresi karena mereka tidak merespon. Oke, yang terakhir adalah supin, yaitu soft-hearted. Dia sama sekali nggak ada yang harus itu. Yang penting dia ikut aja. Ya, saya mengikuti caramu agar saya dicintai. Yang dia penting adalah merasa dicintai aja udah gitu, saudara. Supin itu adalah jiwa lembut, tetapi dia ekstrovert bukan introvert. Ya, yang Anda inginkan adalah merasa dicintai dan diterima dengan melakukan apa yang Anda inginkan. Yang Anda butuhkan adalah dukungan emosional, pengakuan atas layanan Anda, diperhatikan, cinta, kasih sayang, dan pengakuan. Kekuatan Anda adalah jiwa lembut dan kerendahan hati Anda, kesetiaan dan loyalitas Anda dalam persahabatan,
keandalan dan semangat Anda untuk diajar, hati pelayan Anda, yaitu Anda suka melayani orang lain. Kelemahan Anda adalah, saudara, Anda tidak tahu bagaimana mengatakan tidak. Anda sangat takut akan penolakan. Anda akan melakukan apa saja agar seorang memperhatikan Anda, termasuk manipulasi. Anda berharap orang lain tahu apa yang Anda butuhkan dan menjadi marah jika orang lain tidak tahu atas itu, nggak peka gitu saudara, tidak menunjukkan kesadaran akan kebutuhan itu, atau dengan kata lain, orang tidak bisa baca pikiran Anda. Anda mudah tersinggung dan merasa terhina. Anda cenderung menderita kecemasan dan rasa bersalah. Yang Anda sukai adalah orang-orang membutuhkan Anda, didorong dan dibantu dalam mengambil keputusan. Seorang yang membantu berbagi tanggung jawab agar diakui, dia akan gampang menerima persetujuan dan pengakuan atas berbagai layanan Anda. Yang tidak Anda sukai adalah dipaksa mengambil tanggung jawab tunggal atas seseorang, harus mengambil keputusan sendiri, tidak diikut sertakan dalam kegiatan, ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi saudara, jika seorang korelis atau mungkin sanguin lagi ngomong suatu proyek, hati-hati sama supin saudara, ikut sertakan mereka dalam pengambilan keputusan. Orang pragmatis juga perlu ikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Kalau enggak, mereka tidak enak-enak di dalam hati saudara. Ya, depresi menyerang saat tidak seorang pun yang tampaknya menghargai apa yang telah Anda lakukan. Anda dipaksa menjauh dari orang lain untuk waktu yang lama. Anda bersiap untuk melawan atau melarikan diri saat Anda merasa ditolak, yaitu tidak dibutuhkan. Ya, kalau misalnya saudara udah lihat ada seseorang yang jiwa pelayan, kalau kita tidak seakan-akan tidak membutuhkan dia akan pergi saudara. Ya, Anda merasa tidak populer, Anda dibiarkan sendiri untuk mengurus diri sendiri. Dan yang terakhir, saat stres menyerang, Anda menutupi stres sebagai rasa sakit. Anda bersembunyi dengan membaca buku, nonton Netflix, dan atau mengubah lingkungan Anda. Staycation, ya. Anda cenderung menikah dengan mereka yang memiliki campuran koleris, sanguin, dan melankolis karena Anda menyukai cara mereka untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Jadi supin itu paling nggak bisa bikin keputusan saudara. Ya. Mereka juga tampak sangat sosial saudara. Dia itu ekstrovert, sangat sosial, tapi dengan cara agar orang lain disukai. Kalau sanguin caranya adalah dia sangat sosial dengan cara bagaimana dia disukai, tetapi kalau supin dia bagaimana dia bisa menyukai orang, bagaimana dia bisa membuat orang lain merasa disukai sama dia. Namun sering waktu Anda akan merasa dilecehkan sama koleris, sanguin, melankolis, karena mereka membuat keputusan tanpa Anda. Ya, ingat orang-orang pelayan, orang yang suka melayani orang, itu walaupun mereka tidak bisa mengambil keputusan, tetapi dalam meeting mereka harus diikut sertakan. Kalau enggak, mereka merasa dilecehkan. Jadi, namun sering waktu Anda merasa dilecehkan karena mereka mengambil keputusan tanpa Anda dan jarang mengakui apa yang telah Anda lakukan, saudara. Haleluya. Saudara, demikian pemaparan tentang 5 temperamen. Semoga ini bisa membantu kita untuk bekerja sama, untuk bersatu, untuk melakukan pekerjaan Tuhan ya dengan temperamen yang kita berbeda. Terima kasih. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu
dan setiap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sempurna. Sempurnakan setiap kami, umat-umat-Mu, gereja-Mu, kami untuk saling melengkapi kekurangan kami, dilengkapi sempurna kelebihan kami, biarlah kami untuk bisa menerima kekurangan-kekurangan orang lain, sehingga kami disempurnakan untuk kami mengerjakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Sebab itu, pimpin kami terus, taruhkan kami melihat setiap kekurangan kami agar kami memiliki kerendahan hati dan kami boleh bersatu, menjadi satu dan yang lain untuk kami saling menyempurnakan. Terima kasih Bapa di surga, melalui pengajaran malam hari ini kami percaya apa yang saat ini menjadi kekurangan kami Tuhan dan apa yang menjadi kelebihan kami pakai kelebihan kami untuk memuliakan nama-Mu, kekurangan kami bila disempurnakan melalui yang lain. Terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini, pengajaran yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Icang, berkati hamba-Mu ini, dengan berkat yang luar biasa, berkati hamba-Mu ini dalam pengajarannya, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangganya, kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini melalui hikmat, pengajaran yang luar biasa daripada Tuhan, untuk Kau pimpin, sehingga kami juga yang memperoleh pengajaran, kami juga terus menerima hikmat yang daripada Roh Kudus mengalir bagi kami semuanya, untuk kami boleh semakin hari mengenal pribadi kami, sehingga kami juga disempurnakan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada yang kelas ini, berkati setiap kami semuanya. Pada malam hari ini kami mengakhiri Bible Study, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kita dari sekarang sampai Dia datang kembali. Amin.